Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-314 dengan judul Penebus dan Pembebas Umatnya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah syarat untuk kekuatan dan kemenangan. Mahkota kemuliaan menanti mereka yang sujud di bawah kaki salib. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saat umat Tuhan datang dengan jiwa yang hancur di hadapannya, memohon kesucian hati, perintah diberikan. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari mereka. Lalu kemudian kata-kata yang membesarkan hati diucapkan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat dikenakan kepada anak-anak Tuhan yang diuji, dicobai, namun kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Ya, jadi begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan kita itu diselamatkan hanya karena kasih karunia dan dikatakan diselamatkan oleh karena iman kita. Tetapi itu bukan hasil dari usaha kita. Jadi jangan kita selalu merasa bahwa kita melakukan suatu hal itu hanya untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Tetapi kita perlu ingat bahwa keselamatan itu hanyalah hasil dari kasih karunia Tuhan saja, pemberian daripada Tuhan saja. Tetapi mengapa kita mau melakukan sebuah hal yang baik dan benar itu? Karena itulah yang baik dan benar yang harus kita lakukan. Dan itu adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghargai, syukuri setiap berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita mau untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah syarat untuk kekuatan dan kemenangan. Jadi bagaimana di sini Tuhan tidak mementingkan untuk kita mempunyai sebuah kekuatan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Kita bisa ingat dari cerita-cerita pada zaman dahulu yang tertulis dalam Alkitab bahwa ketika bangsa Israel berusaha untuk menggunakan kekuatan mereka, seringkali Tuhan justru menghindarkan hal tersebut. Bahkan Tuhan menggunakan hal-hal yang di luar logika. Mungkin sama seperti ketika mengelilingi tembok Yeriko, kita bisa mempelajari dari sana bahwa bukan karena kekuatan kita lah tembok itu akhirnya bisa dirubuhkan, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Begitu pula dengan kita, bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dikatakan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati ini adalah sebuah hati yang kita mau rendahkan di hadapan Tuhan. Kita mau menyadari bahwa kita ini tidak mampu kalau tidak melalui bantuan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah hati yang benar-benar tulus ikhlas dalam melakukan setiap hal dan mau untuk mempunyai kerendahan dan mau untuk mempunyai suatu visi dan misi bahwa setiap hal yang kita lakukan itu hanyalah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah contohkan ketika ia berada di dunia ini. Bagaimana dari tutur katanya, bagaimana dari perilakunya, ia sudah menunjukkan bahwa ia itu adalah anak Tuhan. Dan apakah kita yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan, mengaku anak-anak Tuhan, apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama ketika kita sudah berperilaku, ketika kita bertutur kata, ataukah kita justru hanya mengandalkan keinginan hati kita, mengikuti kata hati kita saja? Tetapi kita lupa bahwa kita ini yang mengaku pengikut Kristus, kita tidak membuktikan atau tidak mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa ketika umat Tuhan datang dengan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita sebuah pengampunan. Dan di sini juga dikatakan bahwa perintah itu akan dikatakan bahwa tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari mereka. Lalu kemudian kata-kata yang membesarkan hati dikatakan, diucapkan bahwa lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Jadi bagaimana di sini hanya Tuhan saja yang bisa menanggalkan pakaian kita, jubah dari dosa-dosa kita itu, ketika kita mau untuk datang kepadanya. Tetapi ketika kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja, maka Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk melepaskan jubah kotoran itu atau jubah dosa itu. Tetapi ketika kita mau datang kepadanya, kita merasa bahwa kita ini adalah seorang yang hancur, yang tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Di saat itulah Tuhan bisa mengambil kendali dari kehidupan kita.
Dan di sini juga dikatakan jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat dikenakan kepada anak-anak Tuhan yang diuji, dicobai, namun mereka kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa untuk mendapatkan sebuah kesetiaan itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada manusia sebuah ujian. Pada anak-anak itu sebuah ujian. Mungkin sama seperti ketika kita berada dalam lingkungan sekolah. Ketika kita ingin untuk naik kelas, tentu saja pasti akan diberikan sebuah ujian yang untuk membuktikan bahwa kita itu memang layak untuk mendapatkan posisi kenaikan kelas itu. Jadi bagaimana di sini? Itu juga menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Setiap anak Tuhan akan dicobai, diuji, dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi mereka memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa pilihan-pilihan hidup kita itulah yang akan menentukan di mana kita akan berdiri pada akhirnya. Ketika kita memilih untuk mengikuti jalan-jalan hati kita, pikiran-pikiran hati kita sendiri, di saat itulah kita justru menjauhi Tuhan. Tetapi ketika kita mau untuk selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan pilihan-pilihan kita hanya kepada Tuhan, maka di saat itulah dikatakan kita bisa didapati setia sekalipun ujian itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan umat sisa yang hina sekarang mengenakan pakaian yang mulia, yang tidak akan pernah lagi dikotori oleh kebobrokan dunia. Nama mereka tetap terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba, tercatat di antara orang-orang setia segala zaman. Mereka telah menolak tipu muslihat si penipu. Mereka tidak berpaling dari kesetiaan mereka terhadap auman sang naga. Sekarang mereka aman selamanya dari tipu muslihat si penggoda. Dosa mereka ditimpakan ke si pencetus dosa. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan dengan jelas bahwa umat sisa yang hina, yang mungkin tadinya mereka menggunakan pakaian yang kotor itu, tetapi dikatakan Tuhan sudah mengganti jubah mereka yang penuh dengan kekotoran itu digantikan dengan pakaian yang mulia. Dan bahkan di sini dikatakan pakaian itu tidak akan pernah dikotori lagi atau dicemari lagi oleh kebobrokan dunia, karena mereka sudah diberikan pakaian yang baru oleh Tuhan. Bahkan di sini juga dikatakan dalam kitab kehidupan nama mereka akhirnya akan tertulis sebagai orang-orang setia di segala zaman. Dan juga dikatakan mereka telah menolak tipu muslihat si penipu. Dan kita tahu di sini bahwa kita hidup di akhir zaman ini, kita juga mendapatkan ujian ataupun pencobaan yang sama seperti orang-orang pada zaman dahulu. Kita juga selalu berusaha untuk ditipu oleh si jahat itu. Terutama kita hidup di akhir zaman. Setan tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat dan waktu kita pun sudah sangat singkat. Sehingga ia akan melakukan segala hal, berbagai macam cara ia akan lakukan untuk selalu mengalihkan pikiran kita daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, tetapi mereka tidak berpaling dari kesetiaan mereka terhadap auman sang naga. Jadi bagaimana di sini ketika anak-anak Tuhan sudah benar-benar fokus terhadap Tuhannya, maka ia tidak akan berpaling dengan penggodaan atau tipu muslihat yang setan tawarkan. Dan di sini juga dikatakan sekarang mereka aman selamanya dari tipu muslihat si penggoda. Jadi bagaimana keamanan itu akhirnya akan kita dapatkan ketika kita benar-benar bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan umat yang sisa itu tidak hanya diampuni dan diterima, tetapi juga diberi kehormatan. Serban tahir dipasangkan di atas kepala mereka. Mereka menjadi imam dan raja bagi Tuhan. Sementara iblis mendesakkan tuduhan-tuduhannya, berusaha untuk menghancurkan kelompok ini. Malaikat-malaikat kudus yang tak terlihat berjalan ke sana kemari, menempatkan meterai Tuhan yang hidup pada mereka. Inilah mereka yang berdiri di Gunung Sion bersama-sama dengan anak domba, dengan nama Bapa tertulis pada dahi mereka. Mereka menyanyikan lagu baru di depan tahta, lagu yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun kecuali 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Sekarang telah tercapai penggenapan sepenuhnya dari kata-kata malaikat itu. Dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Kristus diungkapkan sebagai penebus dan pembebas umatnya. Sekarang sesungguhnya umat yang sisa adalah orang-orang yang terkagum-kagum ketika hinaan dan air mata dari perjalanan suci mereka digantikan oleh sukacita dan kehormatan di hadirat Tuhan dan Anak Domba. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church volume 5 halaman 475 dan 476. Jadi bagaimana di sini begitu indah dikatakan bahwa akhirnya penggenapan dari kata-kata malaikat kepada Nabi Yosua bahwa semuanya itu adalah lambang, tetapi pada akhirnya anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan itulah yang akan menggenapi setiap hal itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Pada akhirnya, umat-umat Tuhan yang sisa yaitu 144.000, mereka akan menyanyikan satu lagu pujian yang tidak pernah dapat dipelajari oleh siapapun, tetapi hanya dapat dinyanyikan oleh mereka karena mereka yang benar-benar mengalami susahnya atau sulitnya pergumulan melawan dosa itu. Tetapi pada akhirnya mereka berdiri di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang mau untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi bagaimana di sini begitu indah bahwa akhir yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah tunjukkan bahwa ketika kita mau menurut untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita tidak mau mengikuti jalan-jalan hati kita, terutama kepada kita yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan. Mungkin kita masih merasa bahwa kita masih muda, kita masih mempunyai waktu. Tetapi seringkali kita lupa bahwa waktu kita tidak ada yang tahu sampai di mana akan berakhir. Tetapi hanya Tuhan saja yang maha mengetahui sampai kapan Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan itu. Jadi baiklah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan itu, janganlah kita menunda-nunda untuk mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan. Hendaklah kita mau untuk menyerahkan setiap hati kita, pilihan-pilihan dari kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan baiklah sejak masa muda kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi anak-anak yang mudah untuk mengikuti arus duniawi, sehingga kita yang akhirnya mengaku pengikut Tuhan mudah untuk menjauh daripada Tuhan tanpa kita sadari. Jadi bagaimana di sini dikatakan juga renungkan lebih dalam. Bagaimanakah rasanya mengetahui bahwa sementara iblis sibuk menuduh, Tuhan sedang memeteraikan umatnya? Jadi bagaimana di sini kita tidak mengetahui di saat manakah Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan meterai kepada umat-umat Tuhan yang sisa. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah hendaklah kita melakukan setiap hal yang Tuhan sudah tunjukkan dalam firman-Nya itu. Hendaklah kita memberikan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan melalui hati yang rendah hati dengan kelemah lembutan, kita mau untuk dituntun oleh Tuhan setiap harinya. Sehingga kita akhirnya bisa didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia pada akhirnya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.